Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas kaitannya dengan Koperasi Merah Putih ya. Salam hormat kami Bapak Menteri ya, dan Bapak Menko ya, atau bapak-bapak yang ada di Jakarta. Ribuan video yang kami buat ya, kami sebagai pengamat yang ada di desa. Ya. Sekarang kami berada di Bandung ya. Di saat kami mempelajari program Koperasi Merah Putih, ini tujuannya pemerintah itu memang bagus, benar ya. Jadi sebenarnya uang di pemerintahan ini atau negara ini anggaran cukup besar ya. Makanya di saat Koperasi Merah Putih ini menjadi taruhan ya, untuk keberhasilan mengangkat perekonomian ya. Selama kita berpikirnya itu tidak out of the box ya, nonsense ya. Jadi di saat kita berpikir out of the box itu, coba kita kaitannya dengan anggaran yang cukup besar ya, yang akan dikelola oleh koperasi ini ya. Menteri itu harus turun ke bawah ya. Jadi mengambil sampling di desa Sayati saja ya. Kalau saya dari Kabupaten Malang ya, saya sudah menjelajah di pelosok-pelosok ya, Kabupaten Malang ya, mulai kota sampai kabupaten saya amati bagaimana permasalahan terkait dengan pengentasan kemiskinan ini ya. Dengan apa yang disampaikan Bapak Prabowo, tidak boleh ada rakyat miskin ini, kita harus berpikir out of the box. Nah, di Sayati ini kami memang lagi mensosialisasikan pemikiran saya yang out of the box. Ya. Salah satu programnya yaitu Rumah YouTube Indonesia. Jadi konsep saya, ya, setiap RW itu harus ada channel YouTube ya, yang kita fasilitasi itu sebagai ruang publik. Ya. Kegiatan apapun, mau kegiatan bisnis, mau sosial, mau keagamaan, ada di satu channel di setiap RW-nya. Jadi yang bikin konten itu bisa masyarakat. Jadi rumah YouTube itu adalah fasilitasi bagaimana terang benderangnya ya desa itu kaitannya dengan informasi, bagaimana juga itu sebagai wadah, sebagai ajang, sebagai ruang, sebagai panggung ya untuk menyampaikan gagasan, ide, atau sebagai media pengontrol atau sebagai ruang publik paling bawah ya. Sehingga nanti kebijakan-kebijakan itu masyarakat akan bersuara ya tentang program itu di saat dihadapkan pada situasi dan kondisi mensolusikan apa tidak. Ya. Jadi pemerintah memang harus berani betul-betul membuat ruang publik paling bawah. Ya, dari situlah ya kami dari Malang, kami udah puluhan tahun dengan ribuan video saya ya. Nah, sekarang saya di Sayati ya, Margahayu Bandung ya, lagi mensosialisasikan program satu RT ada satu outlet UMKM ya. Satu RT ada satu outlet UMKM. Rasionya di desa Sayati ini ada 101 RT ya. Nah, di saat 101 RT tadi itu merupakan market, merupakan pasar, produk yang akan kita pasarkan. Ya. Dan rumah YouTube yang ada di masing-masing RW tadi yang mempromosikan di setiap RW ada produk apa saja.
Ya, ini sebuah sistem, sebuah program, ya, yang harapan saya ini bisa diduplikasi. Ya. Dengan adanya 101 outlet tadi, ya, pertanyaan besar, apa yang akan kita jual? Inilah ya, kita baru berpikir out of the box. Ya. Kita harus memberikan pasar ya kepada pelaku UMKM. Ya. Memberikan pasar kepada pelaku UMKM. Nah, dengan satu kebijakan. Pemerintah harus membatasi ya produk pabrikan. Jadi produk pabrikan jangan mengambil peluang yang harusnya menjadi pasar UMKM itu menjadi pasarnya produk pabrikan. Dari sinilah ya, selama pemerintah ya tidak mengambil kebijakan pembatasan produk pabrikan di bawah 5.000 ya. Jadi pemerintah harus berpikir out of the box. Ya, khususnya Menko ini ya. Jadi keputusan yang harus dikeluarkan bagaimana pabrikan itu harus dibatasi, tidak boleh memproduksi makanan minuman di bawah 5.000. Harus 5.000 ke atas. Ya. Sehingga produk yang dijual oleh masyarakat tadi ya, di saat tidak ada saingan dengan produk-produk pabrikan, rasionya ya, apa yang diproduksi oleh masyarakat itu ada pasarnya. Tapi selama tidak ada kebijakan seperti ini, ya, nonsen, ya, UMKM akan bangkit seperti yang diharapkan Bapak Presiden. Nonsen, ya. Soalnya UKM di saat diberikan porsi untuk bangkit, UKM harus dia siapkan pasar. Selama ini yang menguasai pasar, produk pabrikan itu harus diberikan satu kebijakan. Pabrik suruh bikin produk 5.000 ke atas. Dari situlah akhirnya, ya, di saat koperasi tadi dengan plafon anggaran yang cukup besar, potensi-potensi masyarakat untuk bikin pabrik banyak potensinya. Ya. Jadi rakyat itu sudah banyak yang bisa memproduksi ya, produk-produk yang menjadi kebutuhan utamanya makanan minuman. Ya. Sudah bisa. Ya. Nah, dari situlah besar harapan kami ya, biar Menteri Koperasi itu tidak dibully habis-habisan kaitannya dengan koperasi ini. Ya. Satu RW ada satu YouTube channel, ya. Satu RT ada satu outlet UMKM, ya. Pastinya secara sistem katanya dengan optimalisasi teknologi ini Kementerian Kominfo yang punya peran, ya. Bagaimana mendesain dengan adanya satu RW satu YouTube channel, ya. Satu RT ada satu outlet UMKM, ya. Nah, ini merupakan fasilitasi utamanya kaitannya dengan channel YouTube-nya ini merupakan fasilitasi dari kementerian. Ya. Jadi kementerian harus mengeluarkan dana cukup besar ya untuk bikin satu pilot project. Ya. Untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti se-Indonesia. Kami mantan ASN ya, kami sekaligus sebagai pengamat masalah sosial ekonomi ya, mulai karakter ASN, mulai karakter perangkat desa, karakter masyarakat. Sedikit banyak saya sudah tahu. Saya siap untuk ke Jakarta biar Bapak Menteri tidak dibully ya. Terapkan program ini. Ya. Dari saya ya,
kami punya channel baru, Teliti Televisi Lingkungan Sayati. Ini sebuah percontohan 1 RW, kami buat channel YouTube-nya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.